Halo, saya Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung. Para pemuda ini adalah motor perubahan atau agen perubahan di Indonesia yang sedang banyak masalah. Oleh karena itu, pemuda yang baik adalah pemuda yang banyak manfaatnya untuk masyarakat, pemuda yang cerdas agar bisa bersaing, dan pemuda yang peduli untuk menyelesaikan masalah-masalah Indonesia. Nah, kuncinya adalah kekompakan, saling menginspirasi. Jadi forum Indonesia Muda ini menjadi sebuah forum saling menginspirasi, karena hidup yang terbaik adalah hidup yang memberi bukti karya dan menginspirasi generasi berikutnya. Saya juga dulu pemuda, sekarang menjelang tidak pemuda lagi, tapi tetap semangat untuk selalu berkarya. Terima kasih, salam, saya Ridwan Kamil. Baiklah, ini sepertinya sudah tidak sabar nih ya untuk langsung masuk ke materi pertama. Siapa yang langsung ingin mendengarkan presentasi dari pembicara kita yang pertama? Ada yang mau nggak? Kok cuma yang depan doang? Kok cuma yang cewek-cewek doang? Yang laki-laki nggak mau nih? Maunya malu. Kalau yang cewek-cewek mau nggak? Oh, lebih semangat. Karena ini sudah tidak asing lagi, bisa dibilangnya adalah bapak Instagram, bapak sosial media. Sering banget nge-tweet, sering banget posting. Hari ini udah posting, Pak? Oh udah, nanti jangan lupa foto masnya ya, Pak ya. Baiklah, langsung saja kita sambung Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil atau yang biasa disebut Kang Emil. Tes. Kalau dilakuin begini kayak piala Oscar. Terima kasih buat ibu saya, mantan saya, dan sebagainya. Tentunya dari Forum Indonesia Muda, sponsori juga oleh Bukalapak yang luar biasa. 3 jam dari Bandung, sejam mengisi materi, saya pulang lagi karena ada 7 agenda kegiatan yang harus saya lakukan. Ya, itu keseharian saya. Dan di mobil biasanya bajunya lebih dari 4, Pak. Ada batik, ada baju putih, ada jas, ada macam-macam. Jadi menyesuaikan dengan audiensinya. Karena audiennya anak muda, jadi pakaiannya menyesuaikan. Nah, saya akan sharing pengalaman hidup saya yang mudah-mudahan bisa memotivasi. Sambil menunggu, kalau udah siap, tolong dikabari. Intinya bahwa perubahan itu banyak datang dari generasi muda. Ya. Kenapa generasi muda? Karena anak muda itu dia punya kelebihan fisik. Ya. Fisiknya itu lebih kuat, lebih kalau istilah sekarang strong gitu ya. Sehingga masyarakat tidak pernah berharap yang demo-demo itu kakek-kakek atau nenek-nenek ya. Pasti mintanya anak muda untuk menyuarakan perubahan. Nah, Indonesia ini negeri indah, tapi masalahnya juga banyak. Jadi kalau negeri kamu banyak masalah, masa kamu diam saja? Itu pertanyaan saya, betul? Nah, ada yang tanya, Pak Ridwan, gimana cara kita berbakti kepada Indonesia dengan strategis cara? Saya bilang rumus yang pertama itu, hidup kamu harus mandiri dulu. Setelah mandiri, baru kamu tolong orang lain. Itu pesan ibu saya. Kalau kamu belum mandiri tapi berjuang dengan segala daya upaya, biasanya dia terengah-engah dalam perjalanannya. Maka hidup yang terbaik menurut saya, dan saya praktekkan, saya mandiri dulu. Setelah mandiri, saya punya banyak waktu untuk melakukan banyak hal. Nah, ini judul saya karena saya setiap hari mencoba berinovasi ya. Tadi ditanya posting apa, saya sudah posting di Facebook saya. Bulan depan setiap warga Bandung akan dikasih rapot. Nah, jadi di Bandung itu warga akan dikasih rapotnya merah apa biru. Kalau merah dia berarti warga yang jarang gotong royong, jarang kerja bakti, jarang bergaul, rumahnya kotor, dan seterusnya. Rapotnya biru kalau dia rajin gotong royong, rajin kerja bakti, rajin memberikan gagasan, memelihara rumah di depan rumahnya, dan seterusnya. Inilah cara saya mengikis hilangnya nilai-nilai Pancasila dalam keseharian warga Bandung.
Inilah cara saya mendeteksi jangan-jangan ada teroris yang sembunyi datang ke Bandung terus menyimpan bom ya dengan ketidakbergaulannya, mendeteksi kampung narkoba dan sebagainya. Nah itu posting saya hari ini, laporan sekian. Yang berikutnya, hari ini ada rapat di Istana Negara, tapi saya memutuskan saya datang ke Balai Sarbini. Belum selesai Pak, saya nggak bilang saya diundang Pak, saya cuma bilang hari ini ada rapat di Istana Negara, dan saya ke Balai Sarbini, ini kalimat berita ya, bukan sebab akibat. Tapi kelihatannya keren ya. Ini ada nextnya dari sini apa bukan? Bukan ya. Oke, next. Ini urutan karir saya ya. Sebelum jadi wali kota, saya ini mendirikan banyak organisasi ya. Indonesia Berkebun, sekarang sudah 40 kota. Dulu hanya modal nge-tweet aja. Saya juga arsitek, punya lebih dari 100 karya dalam dan luar negeri. Saya memprovokasi hal positif di media sosial. Saya juga dosen, jadi status saya ini dosen ITB yang sedang cuti jadi wali kota. Ya. Dan sekarang Allah mentakdirkan saya menjadi wali kota. Tapi ibu saya mengingatkan, di mana kamu ditempatkan, berilah energi yang terbaik. Jadi kalau saya kerja keras siang malam karena salah satunya pesan ibu saya. Berikut. Saya juga punya ini bidang media sosial. Follower saya di Twitter 1,2 juta. Kalau ya lumayan lah ya. Instagram tadi malam baru mencapai 3,2 juta. Ya. Kalau dirupiahkan lumayan untuk dicuanki ya. Facebook saya per bulan interaksinya 30 juta akun. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau ada koran dengan merek Ridwan Kamil, ya itulah pelanggan saya kayak begitu. Rumus saya hanya satu, saya tidak pernah posting negatif news. Saya tidak pernah posting negatif, posting komen dan sebagainya. Saya berusaha menyeimbangkan. Karena arus informasi media hari ini itu luar biasa. Ya. Breaking newsnya always bad news. Ada nggak breaking news good news? Jarang. Pasti breakingnya bad news kan capek. Nah saya lakukan selalu positif news Pak. Dan dari positif news, saya ini ilmiah, saya tanya ke Facebook, kira-kira demografi orang Indonesia seperti apa? Facebook bilang, Pak Wali, kalau di Indonesia itu orang kalau berita serius saja, dia akan kelelahan capek. Jadi tolong minimal 30% beritanya harus ringan. Itulah saya kombinasi sebagai wali kota, berita-berita serius dan berita ringan. Pernah saya posting berita serius. Pemkot Bandung April lalu mendapat hadiah perencanaan inovasi terbaik sejauh barat ya. Kata saya sih keren ya. Yang komen 200. Pas saya posting berikutnya, segeralah menikah kalau nggak disuntik mati, 5.000 yang komen. Jadi entah kenapa kalau beritanya langsung menyentuh statusnya ya, jempolnya otomatis berkomentar. Berikut. Saya ini anak biasa aja. Okay. Saya ini anak guru, anak dosen. Hidup saya berubah gara-gara sekolah. Simple. Saya ini anak kelas menengah, nggak kaya banget, nggak miskin banget, kira begitu. Ya. Jadi hidupnya ditentukan oleh sekolah. Gara-gara saya milih arsitek, milih sekolah, saya punya mimpi-mimpi yang saya capai yang dulu nggak pernah saya bayangkan. Triknya begini, saya arsitek ya dulu. Pak Ridwan, tolong desainkan saya sebuah hotel. Ya. Wah, saya bilang siap, Pak. Tapi hotel yang paling inovatif itu Pak, biar Bapak nggak salah, itu ada di Berlin Pak. Mari kita lihat dulu ke sana, baru kita desain. Nah, itu cara saya jalan-jalan gratis. Kalikan 100 klien saya keliling dunia ke 100 kota berbeda. Di Karang-Karang aja, Pak, yang produk terbaik ada di Nepal Pak, yang ini ada di Afrika, pokoknya biar saya keliling ke tempat berbeda gitu ya.
Nah, akibatnya berikut saya ke Shanghai, saya foto. Berikut saya ke Venesia juga. Ini buat goda-godain kamu-kamu aja bahwa dalam hidup harus cerdik, kira-kira begitu. Betul? Umroh ke Makkah, saya hobi fotografi juga. Ke Paris, ya itu wali kota Parisnya di sana. Berikut ke Stadion Allianz Bayern Munchen. Berikut motret di Amsterdam. Terus ke Monte Carlo, Perancis Selatan. Ini saya nggak pakai duit sendiri semuanya, semua duit klien saya yang saya bohongin. Terus London, Sydney, terus Spanish Step, dan makan pagi di Istanbul. Jangan masih kinclong ya, belum banyak pikiran. Ngejar salju bulan Januari ke Stockholm di Skandinavia. Terus zaman PSSI lagi ricuh, saya kampanye juga, ya alhamdulillah sudah turun. Berikut. Ya, kesimpulannya kalau saya bisa, kamu bisa. Intinya itu aja. Saya nggak istimewa amat ya, bukan turunan konglomerat, turunan siapa. Saya bersekolah, saya bergaul. Networking is everything. Itu yang kekayaan saya adalah pergaulan saya. Nah, pendidikan merubah hidup saya ke bidang yang saya sukai, yaitu berimajinasi. Berikut. Nah, inilah irisan saya, ya. Saya ini anak kelas menengah. Sini, saya anak kota, jadi mencintai kota dengan segala problematikanya. Saya ditakdirkan Allah sekolah di UC Berkeley, beasiswa, alhamdulillah. Saya bekerja 7 tahun di perusahaan asing, jadi saya tahu ekspektasi orang-orang asing. Maka sebagai wali kota, saya juga terbiasa berdebat, berdiskusi dengan wali kota dari luar negeri juga, gitu ya. Saya aktif di organisasi yang mendewasakan saya. Saya tinggal di negeri yang banyak masalah, si Indonesia ini, ya. Jadi nilai-nilai ini yang ada di kepala saya setiap hari, ya. Indonesia itu indah luar biasa, tapi masalahnya juga banyak. Ada takdir, ada nasib, bisa bedakan ya. Kalau takdir nggak bisa diubah, hidup kita harus menyesuaikan dengan takdir. Kalau nasib bisa diubah dengan kerja keras, determinasi. Contoh takdir, kulit saya sawo matang. Mau ke RH berapa kali seminggu, ke Natasha skincare, tetap aja kulitnya begini tuh. Mau pakai Vaseline dicuci, nggak bisa. Itu takdir. Indonesia takdirnya banyak gunung berapi, jadi siap-siap dengan bencana, dengan tsunami. Kitanya yang menyesuaikan, jangan marah-marah atau pasrah. Orang Jepang menyesuaikan, maka korban tsunami di Jepang sangat sedikit. Karena dia hidupnya, peradabannya menyesuaikan dengan takdir. Tapi nasib, nah, Indonesia sekarang masih berkembang. Nasib bisa diubah menjadi negara maju yang katanya 2030 kita ranking 7 dunia. Kalau ekonominya tumbuh 5%. Kamu masih jomblo ya? Soalnya tipenya biasanya gitu, mulutnya mangap agak miring gitu. Nah, kalau jomblo itu nasib, ya. Bisa diubah, tenang. Kamu lihat ke Instagram saya, zaman saya SMA yang cungkring jelek itu kan, itu nasib bisa berubah, menikah, gizi membaik. Ya. Setelah ini kenalan sama sebelahnya. Ya. Berikut. Ini mimpi yang tidak pernah saya duga. Saya mengerjakan proyek di Amerika, di Timur Tengah, di Tiongkok, dan sebagainya. Orang Indonesia itu bisa. Saya bisa, kamu juga bisa. Jadi kesimpulannya Pak, banyak orang-orang Indonesia itu pintar-pintar loh Pak, yang jago fisika, kimia, tapi nggak pernah dapat panggung. Saya diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi panggung. Sebagai orang Indonesia berkarya di luar negeri, menghasilkan proyek akademik. Maka hidup itu hanya dua, bersyukur sedang dapat nikmat, bersabar kalau sedang dapat cobaan. Ya, berikut.
Ini karya saya di Beijing, sudah dibangun. Berikut saya cerita sejarah hidup dulu ya. Ini karya saya di Tiongkok juga, bikin kota baru. Terus ini juga sama. Terus ini rumah saya buat dari 30.000 botol bekas Karatinde. 6 bulan ngumpulinnya, dan ini mendapatkan Best Environmental Design Award 2009 di benua Asia. Saya ingin membuktikan bahwa sampah bisa jadi manfaat, kira-kira begitu. Dan ini suhunya panasnya itu ditangkap oleh ruang botol itu, jadi di luar panas, di dalam dingin. Dan botolnya saya tutup, nggak ada efek seperti ini. Silakan main ke Bandung, mampir ke sini, tapi titip satu, jangan pernah memecahkan botol karena jinnya keluar semua. Karena di Indonesia kalau nangkap hantu kan pasti masuk ke botol. Hati-hati. Kalau bulan Ramadan, kalau Anda nggak percaya, bener Pak 30.000, bener, hitung aja sendiri sampai ngabuburit ya. Berikut. Ini karya masjid saya sudah mendesain lebih dari 12 masjid. Sekarang sedang mendesain Masjid Raya Provinsi Sulawesi Selatan. Karena ayah saya almarhum mewasiatkan, sampai kamu mati jangan menolak mendesain masjid. Jadi setelah jadi wali kota saya berhenti jadi arsitek, kecuali mendesain masjid. Kalau masjid saya nggak minta duit sepeser pun, saya desain. Jadi sekarang Masjid Raya Provinsi Sulawesi Selatan lagi saya desain. Masjid Terapung Provinsi Jawa Barat sedang saya desain. Ini masjid yang saya dedikasikan untuk almarhum ayah saya. Sederhana, kaligrafi, saya suka kaligrafi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ventilasi. Berikut, jadi 1.000 orang sholat di dalam, dia tidak kepanasan. Ya, mihrabnya saya terbuka ke alam. Waktu asar, mataharinya turun sedikit, sehingga ada istilahnya backdrop efek ya. Sehingga Jenderal Kopral, OB atau direktur di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada beda. Ini foto yang saya ambil sendiri, sengaja telat 1 rakaat demi foto ini ya. Mohon maaf. Soalnya kalau saya ikut jamaah kan nggak dapat sih momennya, jadi setelah itu saya bertobat ya. Berikut. Ini Museum Tsunami di Aceh. Saya senang air, manusia itu datangnya dari air, di rahim ibu kita juga berenang di air. Nah, jadi di bawahnya ruang mengingat, di atasnya ruang untuk edukasi. Jadi ini warisan untuk bangsa Aceh. Tadi ini takdir, tsunami itu takdir, nggak bisa dilawan. Pelajarilah ilmu tsunami di atas, tapi jangan lupa sejarah, ingat di bawah, kira-kira begitu. Berikut. Ini karya-karya akuatik, berikut. Terus ini juga sama terus. Nah, khairunas anfa'uhum linas ya. Saya kira itu ini waktunya 6 menit agak bikin stres. Karena dibilangnya 1 jam katanya. Jadi saya tolong koordinasinya. Saya kalau presentasi menyesuaikan jatah. Kalau jatahnya 30 menit saya pas-pasin, kalau sejam saya pas-pasin. Tadi dibilangnya mendekati sejam, tapi si stopwatch-nya agak bikin ini. Jadi mohon penelitian koordinasi dulu ya, nanti kabari saya supaya saya bisa ngepas-ngepasin. Kalau yang paling gak enak jadi presenter itu di-cut di tengah-tengah gitu kan. Pas mau nyatain putus, misalnya. Itu maksudnya gitu. Ya, ini saya pegang. Jadi nanti kamu sebagai entrepreneur, sebagai aktivis pemuda, ukurannya ini aja. Hidup kita diukur seberapa bermanfaat untuk masyarakat. Bermanfaat secara bisnis, bermanfaat secara ilmu, bermanfaat secara waktu, apapun ya. Berikut. Next. Saya akhirnya mencoba bermanfaat secara sosial. Apa yang saya lakukan? Saya membuat komunitas, ya, membuat Indonesia Berkebun, membuat Creative City Forum, komunitas anak-anak kreatif dengan segala kegiatan, membuat komunitas yang memberi ide-ide dulu, membuat komunitas yang peduli. Jadi sebelum jadi wali kota, saya sudah melakukan kecintaan saya
dengan bentuk-bentuk seperti ini. Berikut. Nah ini resepnya ya, membangun Indonesia itu. Kamu pilih problem kamu senang lingkungan, senang bisnis, senang apa, kamu bikin gagasannya, kemudian kamu bikin skala gagasannya jangan terlalu heroik gitu ya, yang susah dikerjakan, berskala aja. Bikin yang gampang, kemudian idenya kreatif. Setelah ini berhasil, bikin komunitasnya, bikin yang mudah, menyenangkan, kampanye di sosial media, ujung-ujungnya jadi perubahan. Saya bikin Indonesia berkebun begitu. Problemnya orang kota stres, ya nggak ada juga tempat bercocok tanam, bikin gagasan berkebun di kota, di lahan, di dinding, dengan cara kreatif, kampanye sosial media, lahirlah budaya. Cuman modal nge-tweet 2009, dari 5 orang yang kumpul, sekarang sudah ke 40 kota. Jadi dari start A sudah start Z, gitu. Indonesia problemnya banyak, katakan ada 20, pilih aja prosesnya seperti ini, insya Allah sampai. Disitulah khairun nas anfa'uhum linnas mengambil maknanya. Berikut. Mendirikan komunitas bike sharing, ya. Dulu sebelum balik kota loh, ini saya bikin ini. Dari sponsornya ke alumni ITB, beli sepedanya disewain. Sekarang sebagai wali kota, tahun ini saya akan belanja 20 miliar untuk sepeda sewa dengan kartu smart card-nya. Jadi nanti kartu itu dipakai untuk menyewa sepeda. Yang jomblo diskon, tenang. Berikut. Nah ini Indonesia berkebun. Kan tadi saya bilang ada kata kunci kreatif ya. Maka logonya beda-beda. Tiap kota pilih sendiri warnamu kan begitu. Karena Jakarta The Jack warnanya oranye, karena Bandung Persib warnanya biru, kira-kira begitu ya. Everybody happy. Berikut. Nah, ada rumus, hasil tidak akan membohongi proses. Kalau prosesnya serius, hasilnya serius. Kalau prosesnya dengan passion, dengan cinta, hasilnya juga menghasilkan luar biasa. Jadi dapat award dari Google tanpa kita minta, tanpa kita duga. Saya tanya ke Google, kenapa ngasih award? Pak Ridwan, internet itu dipakai orang untuk cari informasi, makanya nge-Google. Internet dipakai orang untuk hiburan, nge-YouTube. Internet dipakai orang untuk social network, nge-Facebook kan begitu. Tapi dia bilang, kenapa menurut catatan Google, hanya di Indonesia social campaign itu banyak pakai internet, tidak di negara lain. Disitulah saya mulai percaya saat itu, bahwa kelebihan orang Indonesia adalah empati sosial. Ya. Jadi kelebihan kita itu adalah empati sosial. Berikut. Nah, berikutnya adalah setiap manusia adalah pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. Saya menikah sebagai kepala keluarga, saya memimpin 1 istri, 2 anak saya. Saya memimpin sekarang wali kota 2,5 juta penduduk kota Bandung yang alhamdulillah mereka sekarang tingkat kebahagiaannya tinggi, 70,6. Jadi kota Bandung ini salah satu kota yang indeks kebahagiaannya paling tinggi di Indonesia. Hasil surveinya, dari 10 indikator BPS, kontributor terbesarnya 2 kebahagiaan warga Bandung. 1 berkeluarga, itulah kenapa saya kampanye segeralah menikah jika sudah siap ya. Karena hasil ini ilmiah, karena hasil surveinya berkeluarga bikin bahagia. Kedua, yang bikin bahagia warga Bandung adalah interaksi sosial, maka saya banyakin taman. Makanya wali kotanya gaul di medsos. Karena interaksinya bisa digital, bisa fisikal, membahagiakan warga Bandung, kira-kira begitu rumus. Jadi sebagai pemimpin, Anda harus inovatif, punya gagasan. Pak Wali, gimana cari gagasan? Ikro, baca. Gimana bacanya? Baca buku, jalan-jalan, datang ke seminar ini belajar untuk inovatif. Kemudian harus mau ngambil risiko, jadi wali kota, jadi pemimpin. Ambil jangan, lamar jangan, nyatain jangan. Pemimpin harus punya sikap. Ya. Ketiga, jadi pemimpin harus menyelesaikan masalah, bukan nyuruh orang saja. Makanya belajar dan berpengalaman. Keempatnya harus punya visi. Saya menyiapkan Bandung tidak hanya untuk Bandung 5 tahun saya
Saya menyiapkan Bandung jika penduduknya 4 juta, berarti kan 30 tahun lagi. Gimana skenario 30 tahun lagi? Lebih disiapkan. Dan tentunya harus punya kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Manjada, wajada, bahasa Al-Quran. Yang ketiga, tipe pemimpin itu yang membebaskan. Kemal Atatürk di Turki, Soekarno di Indonesia, Nelson Mandela di Afrika Selatan, Lee Kuan Yew di Singapura, dan sebagainya juga sudah lewat. Tipe kepemimpinan yang keempat kayak Pak Jokowi, datang dari orang kebanyakan, bukan yang revolusioner, bukan raja ratu, bukan nabi pula. Nah, jadi saya bilang pemimpin hari ini nggak ada bedanya dengan masyarakat yang dipimpinnya, bedanya cuma lebih sibuk. Maka gaya saya begini karena saya tidak berbeda dengan rakyat Bandung. Bedanya saya adalah individu yang lebih sibuk. Bukan saya memposisikan diri kepemimpinan saya seperti raja ratu yang minta dilayani, kan begitu. Maka saya bersepeda tiap hari, ikut ngantri juga pas nonton Civil War atau ada apa dengan cinta dua, kan begitu. Ya, sama aja. Bedanya orang minta banyak selfie, itu aja. Sehingga dengan nilai-nilai kepemimpinan ini saya punya rumus. Mimpi itu harus melangit, sebagai pemimpin itu kakinya harus tetap membumi supaya kita tahu dan tidak takabur. Berikut, ini yang saya maksud. Saya tiap minggu saya makan malam dengan keluarga termiskin di kota Bandung. Saya bawa makan malam, membahagiakan mereka. Tapi saya juga di satu sisi harus berani. Ini dengan wali kota Seoul ya. Saya lagi protes Lee Min Ho, jadi langsung ke wali kotanya aja gitu ya. Penting ya. Jadi kamu harus tahu dari mana kamu datang. Indonesia banyak masalah. Di sisi lain kamu harus pede sebagai wakil negara ya, merepresentasikan Indonesia, kira-kira begitu. Berikut. Nah, ini yang buat Anda semua, masa depan menurut riset datang kepada mereka yang kreatif, datang kepada mereka yang banyak ide, seperti Bukalapak ini, kan begitu. Kan datang dari imajinasi. Ini harusnya bisa, transaksi digital tidak hanya fisikal. Gimana tahunya ada produk di Jogja, di Medan, di Jakarta, masa harus ngedatengin kotanya kan? Atau beli koran, kan enggak. Nah, sekarang dengan sistem itu. Smartphone, kamu ini generasi smartphone. Ibu saya pakai HP hanya untuk 2 urusan, nelpon dan SMS. Saya kasih smartphone, tetap aja dipakainya hanya untuk nelpon dan SMS. Tapi anak saya, generasi kamu juga, smartphone dipakai buat apa saja, tuh baca koran, ngecek macet, ngecek segala rupa. Itu beda generasinya seperti itu. Kreatif itu memberi nilai tambah ya. Kreatif tertinggi namanya inovasi, menghasilkan sama sekali baru, itu namanya inovasi. Ada juga kreatif yang tidak menghasilkan inovasi tapi memberi nilai tambah. Contohnya Maichi ya, keripik. Itu bukan inovasi tapi kreatif. Hanya gara-gara dibikin branding, yuk kita beli keripik dengan level 0 sampai level 10. Kamu di level mana? Level 3 sakit perut, level 5 mencret, level 10 putus, gitu ya. Kan rasanya sama pedihnya ya. Ya, ingat ya. Jadi kreativitas tidak harus selalu berakhir dengan inovasi. Tapi kalau kamu bisa inovasi kayak Steve Jobs, ya kreatifnya bikin hal baru yang tidak pernah terpikir, itu luar biasa. Berikut. Terus, nah ini juga rumus saya pakai. Perubahan itu tidak bisa ditunggu, harus dijemput. Saya tidak percaya namanya politik jaga warung nunggu. Sebagai wali kota, berharap bantuan datang dari Jakarta, berharap bantuan datang dari Australia, nggak bisa. Saya harus ke Jakarta, ngetok pintu kementerian, saya harus ke Bekraf meyakinkan, oke Pak, saya ke Malang jadi pembicara asal Bandung dibantu. Nah itu kan bagian dari perubahan yang harus dijemput, nggak bisa ditunggu. Emang Bekraf mau datang ke Bandung ngasih rezeki kan enggak, harus diyakinkan, itu poinnya, paham ya? Perubahan juga sama, termasuk jodoh juga. Emang jodoh mau datang sendiri? Enggak,
Terus dijemput, dicari, diseleksi, diriset kan begitu ya. Pas nyatain ada teori probabilitas 95% nggak diterima, 15% diterima. Saya melakukan itu waktu saya nyatain ke istri saya riset dulu. Oh, saingan saya ada 15, ada dari tentara, dari mana, tapi oh ternyata si cinta saya ini nurut sama ibunya. Saya mah deketin aja ibunya kan begitu. Selama 2 bulan benar aja saya nyatain diterima karena dia nanya ke ibunya, ibu bilang Emil aja. Alhamdulillah. Kira-kira begitu. Berikut. Itulah kenapa saya kemana-mana menjemput perubahan dengan Wali Kota Amsterdam, Wakil Wali Kota. Berikut, saya berbicara di forum Wali Kota Dunia, Alhamdulillah diberi kehormatan. Berikut, saya presentasi di Bank Dunia di Seoul ya, menceritakan Bandung Technopolis. Berikut, tadi curhat Lee Min Ho ke Wali Kota Seoul ya. Berikut. Nah, ini gurunya, ingat ya, yang membedakan pemimpin dengan pengikut di negeri ini hari ini adalah inovasinya. Dia mau ramai di media karena kehebohannya atau karena inovasinya, kan begitu. Nah, saya berharap semua yang hadir di sini isilah hidupnya dengan inovasi, gagasan, hal baru. Tiap mandi ngaca, tanya pada diri sendiri, ide apa kira-kira yang bisa saya hasilkan hari ini? Manfaat apa yang bisa saya berikan ke masyarakat hari ini dan sebelum itu. Tapi jangan ngomong langsung ya, dengan orang gila. Lihat, ini inovasi saya. Saya dicurhatin PKL. Pak, saya terjerat rentenir. Pak, tetangga saya ada yang rumahnya digusur, yang cerai, ada yang mau bunuh diri. Karena rentenir itu Pak, datang dia bunganya 10-15% per bulan, kali setahun 150%. Tapi rentenir itu mudah. Nggak perlu pakai agunan, datang ngasih selama ada lapaknya. Nah kalau itu bukan lapak beneran ya, ada lapaknya dikasih. Apa yang terjadi? Saya bilang ke bank saya, kamu harus jadi Grameen Bank. Kita bikin namanya kredit melati, tanpa bunga berbunga, tanpa agunan. Bisa Pak, bisa. Berlima aja namanya kredit kelompok. 1 macet, 4-nya tanggung jawab. Alhamdulillah, melati itu singkatan melawan rentenir. Kenapa? Kalau di Bandung, kalau launching program harus pakai singkatan. Bisnya Bandros, singkatan Bandung Tour on Bus. Komunitas sepeda namanya apa? Matador, singkatan juga Manggih Tanjakan Dorong. Itu di Bandung ya begitu. Biar nggak bosen. Saya belusukan ke sebuah kampung, disambut ibu-ibu main band. Pak Wali, perkenalkan band kami Rojali. Oh, iya. Rombongan Janda Liar. Oh. Jadi ya saya pakai aja sekarang di Bandung kayak begini. Apa yang terjadi Bapak? 8 bulan kami launching, 9.000 orang miskin saya kasih kredit tanpa agunan. 2.000 orang yang dulu terjerat rentenir, lapor hari ini sudah bebas dari rentenir. Alhamdulillah. Dan yang paling membuat saya terharu, NPL-nya, non-performing loan-nya alias ngemplangnya itu 0. Jadi orang miskin itu nggak suka ngutang, nggak suka ngemplang. Nah saya bilang ini harus jadi solusi Indonesia. Bahwa di Bandung bisa kredit tanpa agunan, kalikan jutaan, insya Allah harkat martabat rakyat miskin kita terangkat. Ya. Berikut, ini semangat saya. Saya dalam waktu 4 minggu akan ke Kuala Lumpur, akan membuka toko pertama yang namanya Little Bandung. Semua the best product of UMKM Bandung akan hadir di mall di Kuala Lumpur. Ya, pemerintah Malaysia dengan saya sudah komit, mereka akan belanja 70 miliar Pak untuk membeli produk-produk Bandung. Kenapa? Karena di lobby sudah setahun lalu. Saya Ridwan Kamil, saya Datuk Bandar dari Bandung, saya kan gitu ya bahasa Malaysianya gitu kan. Dengan Facebook kita akan dibantu digital store-nya untuk MEA ya, dan seterusnya. Berikut, saya juga tahu orang Bandung itu banyak idenya, makanya saya buka kayak Facebook supaya gagasan datang tidak hanya dari pemimpin tapi dari rakyat juga. Dengan cara ini, buka akunnya, masuk ke akunnya, posting tiap ide kamu punya. Ternyata yang daftar nggak hanya Bandung saja, itu yang luar biasa. Pemenang yang semester ini Pak, itu orang Semarang Pak. Ya.
Gagasannya harusnya buat Semarang, tapi karena nggak ada platformnya dia masuk di sini. Berikut. Ini saya desain sendiri juga, Bandros, Bandung Tour on Bus tadi. Berikut. Sekarang mulai bulan ini KTP di Bandung akan dikirim via motor ini ya. Jadi nggak usah datang ke kantor, kita yang datang ke masyarakat. Kenapa? Karena sebagai wali kota, cara berpikir saya warga kan ingin enak ya, ingin duduk sambil ngopi, KTP datang, surat datang, itu aja. Ya udah saya bikinin aja, ketimbang kita yang ngantri dan seterusnya. 2 tahun lagi delivery jodoh sedang disiapkan ya. Berikut. Saya kunci semua inovasi ini dalam sebuah ruangan namanya Bandung Comment Center. Karena saya arsitek, saya suka Star Trek, saya desain ruangan pusat komandonya berbentuk. Kami punya 300 software yang bisa mengontrol e-budgeting, mengontrol belusukan, ngasih rapot camat lurah, komplain warga, handling, dan seterusnya. Berikut. Kita juga punya sosial media software, ini mungkin nggak banyak pemerintah kota punya. Jadi saya tahu siapa curhat di mana itu tahu. Ya, jadi hati-hati. Ya. Jadi saya sering ngambil keputusan sebelum orang itu marah di lapangan. Jadi dulu pernah ada yang mau demo, terus dia itu rapat demonya itu diupload di sosmed, kan kebaca sama saya kan. Oh ini mau demo di Bandung Timur. Akhirnya saya ambil keputusan yang mereka tuntut sebelum mereka demo. Sehingga mereka juga bingung, kan mau demo, kok Pak Wali udah mengiyahkan tuntutan yang mau kita demo, ya gara-gara sosial media mapping ini. Ya, inilah yang kita sebut dengan kerja cerdas, menggunakan teknologi untuk perubahan. Berikut. Wifi di mana-mana. Yang paling berterima kasih adalah mahasiswa. Pak Wali, nutur nuhun kenapa? Skripsi beres Pak Wali, wifi di taman, terima kasih. Gitu ya. Berikut. Semua dinas di Bandung wajib pakai yang namanya sosial media ini, ya. Dan basisnya fotografi. Ini revolusi. Dulu laporan manual, sekarang laporan tekstual tidak saya terima, harus dengan foto. Kalau dengan foto orang nggak bisa bohong. Dulu saya dibohongin di 6 bulan pertama. Gimana gorong-gorong sudah dibersihin? Siapa? Sudah gitu. Ternyata belum, kan begitu. Kalau dengan foto kan sudah before after. Jadi kalau nanti ke Bandung lihat petugas gorong-gorong banyak grup selfie, itu perintah wali kota ya. Sebelum dan sesudahnya harus menunjukkan. Berikut. Saya bikin Creative Center yang insya Allah mudah-mudahan rezekinya ada di Bandung Backcraft untuk isinya. Berikut, saya bikin Innovation Center, di dalamnya ada mesin-mesin mahal yang kamu pasti nggak bisa beli, kira-kira begitu ya. 3D printer, laser cutting, kan begitu. Jadi warga Bandung kalau punya ide mau bikin produk, bikin prototip, motong-motong laser yang rumit jadi boneka gitu ya, itu bisa ke sini. Berikut, nah seperti ini. Nah ini akan diresmikan, siang akan rapat saya. Berikut. Saya akan bikin pusat pemerintahan juga ke Putrajaya di Malaysia. Berikut. Nah ini, insya Allah 5 tahun lagi ke Bandung, datang ke balai kota saya seperti ini ya. Selamat datang di balai kota Bandung. Berikut. Saya juga bikin kota baru berbasis inovasi. Saya ingin punya Silicon Valley di Bandung, 600 hektar. Berikut kita siapkan untuk menjadi tempat. Jadi ada 500 kerjaan yang akan hadir. Kereta api cepat Jakarta-Bandung nanti stasiunnya di sini. Ya, 3 jam seperti sekarang saya, nanti dikompres hanya 35 menit. Siapa yang paling beruntung? Kelompok LDR. Jakarta-Bandung yang dulu kangennya kelamaan, sekarang 30 menit sampai. Berikut. Dan saya bikin kota karena saya arsitek, saya tidak suka kota yang mati. Kota yang baik itu yang hidup 24 jam, kira-kira begitu. Jadi cirinya apa? Kota yang baik, lantai dasarnya harus toko. Itu aja rumusnya sederhana. Jadi kalau kamu nemu ada bangunan lantai dasarnya bukan toko, pasti sorenya maghribnya udah tutup. Tapi kalau lantai dasar sebuah bangunan itu toko, retail, pasti hidupnya panjang. Itu rumus bahasa sederhana. Maka saya bilang semua lantai dasar harus retail, harus komersial supaya hidup. Berikut. Nah ini blok risetnya, ya berikut. Terakhir dari saya, 5 menit lagi.
adalah saya ingin membangkitkan rasa kebahagiaan warga Bandung. Berikut. Dimulai dengan riset, Happy City itu mungkin. Berikut. Saya bikin kampanye namanya Friendly Bandung. Yang senyum tidak hanya model-model saja seperti ini, tapi yang giginya ompong juga boleh ya. Sama tukang bensin. Berikut. Saya beri kebahagiaan dengan makan malam seminggu sekali. Tidak hanya saya loh, camat lurah saya wajibkan juga. Pulang dari situ saya beresin masalahnya, ada masalah. Menunggu Indonesia kayak Singapura kan butuh waktu, tapi giving small happiness masa nggak bisa, itu teorinya begitu. Saya bawa makanan, pulangnya biasanya saya bantu. Ada yang minta rumahnya dibedah gitu ya, ada yang minta ijazahnya ditahan dibantuin, ada yang minta juga karena anaknya jomblo semua saya urusin. Gitu. Ya, berikut. Nah, saya jadi saksi nikah juga ya. Part of my job itu memungkinkan ngasih kebahagiaan seperti ini. Saya posting di Instagram, kalimat captionnya sederhana, kamu kapan? Tanda tanya gitu. Ini komen 5.000. Berikut. Ini juga sama ya. Karena wali kota juga manusia, oke? Berikut. Nah, camat lurah nonton film seminggu sekali ya. Tengah acara kita potong, kita propaganda Pak, gitu ya. Dia lagi asik-asik nonton Iron Man berantem lawan Captain Amerika. Putus dulu, camat ke depan, Bapak Ibu jangan lupa kata Pak Wali bayar pajak, kebersihan, sebagian dari mana, ya, nonton lagi, gitu. Jadi nempel, ya. Sambil dia seru-seru, brainwashingnya terus saya lakukan. Berikut. Kebahagiaan sederhana, halte bis, saya bikin ayunan, ya. Jadi di Bandung menunggu bis tidak lagi membosankan. Sampai ada ibu-ibu keasikan, Bu bis lewat lah, bentar aja bisa di rumah nggak ada. Berikut. Kampung Kumuh kita belikan satu taman bermain ya, karena orang miskin juga perlu kebahagiaan. Berikut. Nah ini yang Rojali itu ini nih ya, ini bandnya ketuk tilunya pakai topeng. Ini band rombongan janda ya itu deh. Berikut. Instagram exhibition tidak di galeri-galeri tapi di gang. Mereka ngantri mau ngelukis seperti ini. Jadi saya bilang gagasan ya, tidak harus selalu formal. Berikut, inilah kebahagiaan kecil. Saya juga jago sulap ya ini. Ini di festival di Bandung. Berikut, Culinary Night. Jadi di Bandung itu setiap malam minggu wajib festival kuliner. Okay? Pesan saya cuma satu, hati-hati copet, hati-hati ketemu mantan itu aja. Sisanya terserah. Berikut. Rumah buat orang miskin, nah ini inovasi Pak. Orang miskin di Bandung akan dapat apartemen. Jadi, ini rumusnya itu begini. Apartemennya sama 20 meter persegi, tapi kalau Anda tukang beca, Anda nyicilnya 500.000. Kalau Anda manajer, Anda nyicilnya 3 juta. Jadi itulah asas keadilannya. Jadi caranya begitu. Kalau diserahkan ke hukum pasar, tukang beca sampai kapanpun akan bisa punya apartemen. Ini kebetulan. Berikut. Nah ini sedang diproses. Berikut. Urban farming terus kami lakukan sebagai wali kota. Berikut. Nah sekarang kreatif Pak. Ini Sungai Jorok di Bandung mereka tanami kemudian bercocok tanam. Ya, berikut, jadi mereka bisa masak sendiri. Ini saya lakukan, dulu orang nggak mau jalan, sekarang orang nongkrong-nongkrong di sini kan. Gitu. Berikut, dulu juga nggak jelas, cuman jalan itu buat mobil, sekarang jalan itu buat orang, yang nyatain juga ada tuh, ini ya. Oke, berikut. Saya percaya teori ini, public space meningkatkan kebahagiaan. Berikut. Lihat sebelumnya, PKL, monongkrong, kotor, gatel, dan sebagainya ini bertahun-tahun seperti ini. Kami rubah dalam 6 bulan, sekarang seperti ini, alhamdulillah. Jadi, kalau kekuasaan itu dipakai untuk perubahan, ada bekasnya. Tapi kalau kekuasaan dipakai hanya untuk rutinitas, ya,
cuman modal jadi status, jadi profil, nggak ada perubahan. Nah, saya nggak mau menyanyiakan itu. Jadi selama saya punya kekuasaan, insya Allah saya berikut. Oke, 3 menit lagi mohon izin. Ini perpustakaan, berikut. Ini Taman Jomblo yang terkenal. Jadi dulunya kolong jembatan 700 meter, gelap, hitam, banyak kriminal. Sekarang seperti ini. Ya, ini lagi forum curhat. Pak Wali kenapa tingginya beda-beda? Saya bilang karena jomblo kan ada yang setahun, ada yang 4 tahun. Pilih sendiri tingkat kejombloan. Berikut. Taman film di Bandung, orang nonton film gratis setiap hari di sini. Adem ya. Berikut. Ini contoh dulu Kampung Kumuh. Berikut. Nah, ini doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa saya bukan diminta dimudahkan urusan, doa saya dikuatkan pundak saya, punggung saya. Berikut, ini yang saya lakukan. Ngobrol dulu dengan orang yang mau dipindahin 6 bulan, 8 bulan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ngaji, ngomong. Bapak mau apa? Bisa Pak Wali. Oh, Ibu ini tanahnya ilegal milik Pemkot, Ibu saya sediakan apartemennya. Tapi kan anak sekolah saya urusin. Oke, saya ada 10 tuntutan, saya penuhin semuanya. Pelan-pelan. Akhirnya setelah 8 bulan mereka pergi sendiri baik-baiknya. Berikut. Hasilnya seperti ini, terus seperti ini, si kampungnya sudah berubah dalam waktu setahun. Berikut. Sungainya jadi bersih, ya. Warga Bandung bahagia juga. Asal kasih air mancur, warga itu bahagia ya. Entah kenapa. Berikut. Saya budayakan baca juga, ada program 1 kelurahan 1 perpustakaan. Berikut. Ini gara-garanya. Orang kita itu jarang baca buku. Seolah-olah setelah selesai S1 selesai. Padahal hadisnya mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat, sampai ke negeri Cina dan sebagainya. Jadi jangan pernah berhenti belajar dan membaca. Cuman 27 lembar halaman per tahun itu rata-rata orang Indonesia baca. Itu pun yang dibaca buku tabungan. Yang endingnya selalu mengenaskan. Berikut. Ini udah selesai. Berikut. Iya, saya tahu kenapa saya pasang itu kan. Berikut. Kenapa sih dicie-cie. Berikut. Nah, ini trotoar saya perbaiki seluruh Bandung ya. Berikut. Sekarang orang nongkrong. Dulu orang nggak nongkrong. Nongkrong itu keren ya, asal positif. Berikut. Akibatnya seperti ini. Ini terjadi hanya dalam waktu setahun lalu budaya ini. Tiduran, main-main di air, dan seterusnya. Berikut. Inilah mimpi saya untuk Bandung dan untuk Indonesia berbasis inovasi. Berikut. Ini ya, 3 slide terakhir, rumusnya ikhlas. Karena jadi pemimpin selalu diomongin. Ke kiri diomongin, ke kanan diomongin. Kerja harus keras, tidak ada keringat, tidak ada kesuksesan. Kerja harus cerdas, pakai teknologi seperti Bukalapak ini. Kerja harus beres, jangan setengah-setengah. Dan kerja juga harus berkualitas. Berikut. Akhirnya dalam 2 tahun kami juara kota terbaik Smart City se-Indonesia. Berikut. Kami juara inovasi tingkat pemerintahan juga tahun ini. Berikut. Kinerja birokrasi dulu ranking 200 Bapak Ibu tahun 2013, sekarang ranking 1 nasional. Dan nggak diduga-duga ternyata dimonitor, diapresiasi. Jadi tahun ini saya dapat Prime Minister Award dari New Zealand untuk ASEAN Leadership gitu ya. Dan terharu gedung DPR-nya dia selama 45 menit mengibarkan bendera merah putih. Nah terakhir ini, saya adalah kamu, kamu adalah saya. Maksudnya saya sama kamu gak ada bedanya. Anak sekolahan, suka galau, suka gitu-gitu kan. Saya bisa begini, kamu juga bisa insya Allah. Menurut saya, takdir saya begini, kira-kira begitu. Dan hidup ini sangat indah apabila bisa dibagi dengan yang kita cintai. Makanya fotonya dengan istri saya, kira-kira begitu. Untuk nyemangatin ya, segera menikah jika sudah siap. Terima kasih dari saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ridwan, luar biasa sekali ya. Benar-benar kita mendapatkan pencerahan, inspirasi, dan juga banyak wejangan-wejangan, apalagi buat yang jomblo. Ini dia
Cendera Mata dari Bukalapak Forum Indonesia Muda.